Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seva Aisyah dari Program Studi Manajemen Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah kewarganegaraan untuk memenuhi syarat UAS semester 4. Jadi, topik pembahasan kali ini ada 3, yaitu pentingnya ketahanan nasional, strategi nasional, strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Materi ini itu penting untuk kita pahami bersama sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui presentasi ini saya mengajak kalian semua untuk melihat betapa penting ketahanan nasional. Gimana strategi nasional disusun, apa aja strategi besar yang harus ditempuh Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Next slide. Ini tujuan dari presentasi ini itu saya paparkan ada 3. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menyampaikan tujuan ini itu yang pertama untuk menjelaskan pentingnya ketahanan nasional dalam konteks keutuhan NKRI dan stabilitas negara di tengah dinamika global yang terus berubah. Kedua, untuk memberikan pemahaman tentang strategi nasional sebagai panduan makro pembangunan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan keamanan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji bagaimana strategi ketahanan nasional dirancang sebagai upaya mencapai visi Indonesia Emas 2024, yakni menjadi Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur saat memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Ketiga, tujuan ini saling berkaitan dan akan menjadi dasar kita dalam memahami bagaimana seharusnya bangsa ini dikelola dan dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kita akan mempelajari mengenai pengertian pentingnya ketahanan nasional. Kita masuk ke pengertiannya, yaitu ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis dari bangsa Indonesia yang menunjukkan keuletan, daya tahan, dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT, baik di dalam maupun dari luar negeri ya. Ketahanan nasional ini nggak hanya nyangkut aspek militer atau pertahanan fisik, melainkan mencakup pertahanan dari berbagai bidang, kayak ideologi, politik, ekonomi, sosbud, serta pertahanan keamanan. Ini artinya pertahanan nasional merupakan suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu. Sebagai negara besar dengan ribuan pulau, terutama dan keragaman budaya pastinya, agama, suku, dan bahasa, Indonesia ini sangat membutuhkan ketahanan nasional yang kokoh, biar nggak mudah terpecah dan atau didikte dari kekuatan asing gitu. Tanpa ketahanan nasional yang kuat, maka pembangunan tidak akan berjalan stabil. Integritas negara akan terancam juga. Ketahanan nasional adalah prasyarat mutlak ya untuk menjamin keberlangsungan negara dalam jangka panjang. Next. Kenapa penting? Lalu kenapa pertahanan nasional menjadi sangat penting gitu kan? Ada setidaknya ada 5 poin di situ. Yang pertama, karena ketahanan nasional itu berperan sebagai fondasi utama bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di tengah gejolak politik dunia, krisis ekonomi global, ancaman digital, hingga bencana alam, bangsa yang memiliki ketahanan nasional yang tangguh akan lebih siap dan mampu bertahan. Kedua, ketahanan nasional menjadi penjaga stabilitas dalam negeri. Negara yang memiliki ketahanan ideologi dan sosial yang lemah akan mudah terpecah dan terprovokasi
dan juga dari konflik internal. Sebaliknya, negara yang memiliki ketahanan yang baik akan solid dan bersatu. Nah, yang ketiga, ketahanan nasional adalah syarat mutlak untuk dapat bersaing di kancah global juga kan. Dalam era kompetisi global saat ini tuh bangsa yang lemah ketahanannya itu bakal mudah dikuasai dan didikte oleh negara lain, baik secara ekonomi maupun ideologis. Nah, makanya kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya generasi muda ya, harus memahami pentingnya menjaga dan membangun ketahanan nasional. Mulainya itu dari hal-hal kecil kayak menjaga kerukunan, nggak nyebarkan hoax, mencintai produk dalam negeri, dan berpikir kritis terhadap isu-isu yang dapat memecah belah bangsa itu sendiri. Tuh. Oke, next kita masuk di strategi nasional. Pengertiannya itu strategi nasional itu adalah arah kebijakan dan langkah-langkah besar yang dirumuskan oleh negara untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Strategi nasional menjadi pedoman atau acuan dalam pengelolaan seluruh potensi bangsa agar pembangunan berjalan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Strategi ini tidak hanya bersifat jangka pendek tapi juga jangka panjang ya. Misalnya strategi pembangunan ekonomi 5 tahun ke depan diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau biasa disebut RPJMN. Nah, sedangkan arah pembangunan hingga 2045 itu dirancang melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional atau yang bisa disebut RPJPN gitu. Tanpa strategi nasional yang jelas juga dan terukur, pembangunan bangsa itu bisa menjadi tidak fokus, tumpang tindih, atau bahkan kontraproduktif ya. Nah, makanya strategi nasional itu sangat penting bagi peta jalan buat buat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera gitu. Next, kita akan mempelajari apa sih tujuannya. Tujuan dari strategi nasional ini itu luas namun juga terarah ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Dengan strategi nasional yang tepat, kita itu bisa menghadapi berbagai ancaman terhadap integritas wilayah dan keamanan nasional. Yang kedua, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata melalui strategi nasional di bidang ekonomi. Pemerintah mendorong pertumbuhan yang inklusif, pengurangan angka miskin, dan juga penguatan UMKM. Yang ketiga, untuk menciptakan keadilan sosial dan penegakan hukum. Strategi nasional juga melibatkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu pastinya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional, strategi ini dilakukan melalui pembangunan pendidikan yang pasti nomor 1, inovasi, penguatan riset, serta kerjasama luar negeri yang menguntungkan bangsa kita. Dengan strategi nasional yang terukur dan dilaksanakan dengan konsisten, maka pembangunan bangsa akan lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan visi nasional. Next, apa saja sih komponennya? Ada 4. Yang pertama, strategi di bidang politik dan pemerintahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, transparansi pemerintahan, dan partisipasi publik. Yang kedua, strategi di bidang ekonomi ini mencakup transformasi ekonomi nasional, peningkatan investasi, penguatan sektor industri, dan pembangunan infrastruktur yang merata. Yang ketiga, strategi sosial budaya. Di sini peran pendidikan, kebudayaan, media, dan penguatan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Dan yang terakhir,
Strategi pertahanan dan keamanan ini bukan cuma soal militer, tapi juga keamanan cyber, keamanan energi, ketahanan energi, dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana dan juga konflik. Semua komponen ini tuh harus dijalankan secara seimbang dan terpadu agar menghasilkan pembangunan yang stabil dan juga berkelanjutan. Next, kita masuk di strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas 2024 2045 adalah mimpi kolektif bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Saat memasuki usia 100 tahun kemerdekaan ya, karena kan merdeka itu di tahun 1945. Untuk mencapainya dibutuhkan strategi ketahanan nasional yang holistik. Di sini terdapat sekitar 6 poin. Nah, yang pertama itu penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar masyarakat tidak mudah terpecah atau terpapar radikalisme. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan akses kesehatan yang merata. Yang ketiga, ada transformasi ekonomi melalui penguatan digitalisasi, industri kreatif, dan ekonomi hijau. Yang keempat, ada reformasi hukum dan birokrasi agar negara itu hadir secara adil dan efektif. Yang kelima, ada ketahanan pangan, energi, dan air sebagai fondasi kehidupan nasional, pemerataan ya. Yang keenam, pemerataan pembangunan juga antar wilayah agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan menuju Indonesia Emas. Strategi ketahanan nasional ini hanya akan berhasil jika seluruh elemen bangsa termasuk kita sebagai mahasiswa terlibat secara aktif dan juga konsisten. Nah, tantangan itu ada juga. Jadi tantangan menuju Indonesia Emas itu setidaknya saya memaparkan di PowerPoint saya ada 5 poin ya. Itu kita itu masih menghadapi kesenjangan sosial gitu, korupsi terutama, radikalisme, rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah, serta ancaman eksternal seperti ketegangan geopolitik dan krisis iklim. Nah, digitalisasi juga membawa tantangan baru, hoax, cybercrime, hingga polarisasi sosial yang bisa memecah persatuan gitu. Nah, oleh karena itu ya, strategi pertahanan nasional harus adaptif terhadap zaman, inovatif dalam kebijakan. Nah, sama juga kuat secara moral dan spiritual. Kita nggak hanya membangun negara dari sisi fisik, tapi juga membangun karakter bangsa yang cerdas, santun, dan juga tangguh. Gitu. Oh iya lupa guys, terima kasih. Tolong doakan saya mendapat nilai A. Sampai jumpa. Salam kenal. Dadah. Pak Rama, tolong nilainya A ya. Biar nggak turun IP saya. Terima kasih.